Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prastia dengan NIM 1814012048. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu sistem multi-line free flow pada transaksi di jalan tol. Sebelum lebih jauh, kita harus mengenal apa itu multi-line free flow. Multi-line free flow atau disingkat dengan MLFF merupakan sistem layanan pembayaran tanpa berhenti dengan berbagai basis, yaitu Global Navigation Satellite System, disingkat dengan GNSS. Kemudian ada Radio Frequency Identification atau RFID, dan Dedicated Short Range Communication atau DSRC. Bagaimana sih cara kerja MLFF itu sendiri? Di Indonesia, sistem ini menganut teknologi GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System. Sistem ini merupakan sistem pembayaran yang memakai alat yang dipasang di dalam mobil, lalu akan dibaca melalui satelit. Nah, cara kerjanya, saat kendaraan pengguna melewati gardu tol akhir, maka sistem scanner akan otomatis membaca data pengguna dan langsung memotong dana yang berada di e-wallet, tanpa perlu berhenti. Berbeda dengan e-tol yang harus kita tap di gardu tol awal dan gardu tol akhir. Nah, berbeda juga GNSS ini dengan RFID dan DSRC. Pada percobaannya mengalami kendala yang sering tidak terbaca dan akan mengakibatkan bahaya. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya pada pengguna atau pada user? Ketika penerapannya nanti, setiap kendaraan atau pengguna jalan tol akan diperkenalkan dengan perangkat e-OBU atau onboard unit, yaitu aplikasi smartphone dan tiket perjalanan atau road ticket bagi yang ingin sekali jalan saja, dan dapat dibeli di SPBU atau minimarket. Nah, nantinya pengguna jalan tol diharuskan untuk menginstal aplikasi pada smartphone mereka, lalu melakukan registrasi data pribadi dan kendaraannya. Kemudian aplikasi ini akan tersambung pada e-wallet pengguna. Nah, ini ada cuplikan video untuk bagaimana contoh jika MLFF setelah diterapkan di Indonesia. Kendaraan tidak lagi mengetap kartu itu untuk masuk di jalan tol, karena itu membutuhkan waktu selama 4 detik, maka MLFF ini tidak membutuhkan waktu sama sekali. Nah, negara mana saja yang sudah menerapkan MLFF ini? Di Eropa sudah sangat banyak yang menjalankan sistem ini, yaitu ada juga negara Jerman. Kemudian di kawasan Asia Pasifik ada negara Australia dan disusul oleh Singapura. Nah, bagaimana dengan kesiapan Indonesia? Konstruksi diberi waktu 1 tahun. Situasi saat ini, kemungkinan pertengahan tahun depan sudah selesai semuanya. Jadi pertama Jabodetabek, kemudian Jawa Bali, kemudian seluruh Indonesia, ujar Chief Representative Rotex Musfidin Dahlan. Pemenang lelang yaitu Rotex Ltd ZRT. Target beroperasinya Nusentu ini pada tahun 2023 nanti. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia apakah siap menggunakan teknologi ini? Ada baiknya tuh kita tahu kelebihan dan kekurangan MLFF ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas SPM atau standar pelayanan minimal. Nah, apa itu standar pelayanan minimal? Pada saat sekarang ini, standar pelayanan minimal kita yang ada di jalan tol sekarang adalah menggunakan e-tol atau e-money yang harus mengetap pada gardu tol awal dan gardu tol akhir. Apabila kita telah menggunakan sistem ini, maka standar pelayanan minimal kita akan meningkat menjadi sistem yang lebih baik, yaitu tidak perlu lagi berhenti di gardu tol awal dan gardu tol akhir. Jadi sistem ini akan mengurangi kemacetan di jalan-jalan, di jam-jam yang crowded dan jam-jam yang sibuk. Karena yang dari awalnya kita harus mengetap di gardu tol awal dan akhir, yang itu menggunakan waktu selama 4 detik per kendaraannya,
Maka sekarang tidak perlu lagi menggunakan waktu dan tidak memerlukan waktu lagi. Nah, yang ketiga ada perangkat IOBU yang tidak membebani pengguna dan dapat diunduh dengan mudahnya. Nah, apa menjadi kekurangan MLFF ini? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan bahwa dikarenakan JNS merupakan sistem pembayaran yang menggunakan alat dipasang di mobil dan dibaca lewat satelit, jadi memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi, baik pada badan usaha maupun pengguna. Jadi, sistem ini perlu biaya yang tinggi karena investasinya yang mahal. Nah, kesimpulannya adalah MLFF memang sangat memudahkan kita dalam berkendara di jalan tol dan meningkatkan sistem pelayanan minimal kita. Namun, dengan harga yang tinggi, apakah cocok untuk negara kita dengan penduduk kita yang banyak? Jadi kamu pilih MLFF atau e-tol nih? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.